Oke, halo guys. Readingan ini aku bikin untuk Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus, Oktober 2020. Ini adalah general reading, jadi kalau nggak resonate jangan dipaksa, karena walaupun zodiaknya sama, belum tentu energi kamu yang ketarik. Oke, Cancer, Oktober 2020. Kita lihat general energinya untuk Cancer. Truth to be told. So, di sini bicara tentang truth, honesty, kebenaran. Someone maybe wanna tell you the truth, or you find out the truth. Seseorang yang ingin mungkin bicara tentang kebenaran sama kamu, atau kebenaran yang akan terungkap. Oke, kita lihat Cancer. Nine of Swords. Wow, Three of Swords. Ini bisa kamu, bisa pasangan kamu, atau siapa saja. Ini aku cuman ngelihat ada orang yang probably mungkin kamu yang pingin ngomong sesuatu kebenaran. Kamu mungkin merasa guilty, merasa bersalah terhadap sesuatu. Mungkin kamu sudah menutupi satu kebenaran yang sudah terjadi di masa lalu. Oke, kita lihat lagi. Oh, this is intense. What did you do? Apa yang sudah kamu lakukan? Kalau ini kamu ya. Three of Pentacles. High Priestess. Ya, ini ada Page of Swords lagi. So, buat aku, this is for sure is about honesty, transparency. Mungkin kamu ingin transparan terhadap seseorang atau seseorang terhadap kamu. Sesuatu yang sudah dipendam lama. Ya, di sini ada Page of Swords juga. Sesuatu yang sudah dipendam lama, mungkin ada perasaan regret, ada perasaan menyesal, ada perasaan bersalah, campur aduk kalau aku lihat di sini, dan semakin lama ditahan semakin merasa stres. Mungkin ada seseorang yang ingin membicarakan ini ke kamu. Kita lihat Ten of Pentacles. Page of Wands. Five of Wands. Five of Swords. Aku ngerasa masalah ini sudah dipendam dan dipikir lama. Aku ngerasa kayak probably in the marriage. Aku nggak tahu apakah kalian sudah menikah atau belum. Tapi yang pasti ini satu hal yang ditutupi. Kita lihat ini masalahnya apa dulu, karena aku nggak ngelihat di sini masalah yang perselingkuhan sih. The Sun, Empress,
Magician, Temperance. Wow, banyak sekali majornya nih. Ace of Cups, wow. Knight of Wands, Knight of Cups, Six of Pentacles, the Hangman again, Hierophant, Five of Wands, Chariot, the Moon, Justice, wow, and Three of Swords again. Dan di sini juga ada High Priestess lagi. So aku tidak melihat perselingkuhan sih. Aku tidak melihat perselingkuhan. Tapi aku melihat seseorang yang denial tentang perasaannya. Mungkin di sini kalau aku lihat kemungkinan besar tentang perasaannya. Sorry, aku lihat di sini kemungkinan bukan marriage sih. Kemungkinan bukan sebuah pernikahan. Tapi bisa jadi iya, untuk sebagian dari kalian mungkin iya. Cuman yang aku lihat di sini, seseorang yang menutupi dirinya, ketidakmampuan dirinya. Karena Five of Wands itu juga bicara tentang self limitation, bicara tentang self denial, bicara tentang self sabotage. Aku ngerasanya gini, kalau ini orang lain ya, bukan kamu ya. Aku ngerasa dia menginginkan sebuah hubungan yang stabil, ya. Tapi dia sendiri tidak yakin dia mampu untuk sekarang atau selama dia sama kamu. Dia nggak yakin sama dirinya dia mampu, tapi dia nggak cerita itu sama kamu. Jadi dia kasarnya dia tidak menceritakan sama kamu sebenarnya apa yang terjadi, dan mungkin pada akhirnya menyebabkan kalian berpisah. Dan dia merasa dia kayak berhutang sesuatu sama kamu, dia berhutang penjelasan sama kamu. Dan aku ngelihat di sini dia merasa terluka sih, dia merasa hurt. Karena apa? Karena kamu adalah orang yang memang dia mau. Dan sekarang misalnya kalian tidak bersama, dia merasa kayak, gue kenapa ya gue tidak bisa mendapatkan apa yang gue mau. Jadi bukan marahnya sama kamu, dia marah sama dirinya sendiri. Karena mungkin kebanyakan dari kamu, dia yang awalnya ninggalin kamu. Dan itu dia sangat menyesal karena dia merasa, kenapa gue harus meninggalkan orang yang justru gue mau? Kenapa gue meninggalkan orang yang justru gue sayang gitu loh. Jadi di sini aku lihat justru dia merasa dia sudah banyak berbuat apa ya, kayak orang yang sabotage dirinya. Orang yang sabotage itu berarti gini, sesuatu yang diinginkan tapi justru yang ditinggalkan. Kayak misalnya orang yang takut sama komitmen itu biasanya suka nge-sabotage, mensabotase hubungannya, dalam artian karena dia punya perasaan takut, jadi dia mencari cara entah menunda kek apa kek, sampai akhirnya misalnya kalian berantem dan menurut dia itu salah kamu karena kamu neken dia misalnya. Itu namanya mensabotase, agak-agak memanipulasi. Kesannya menjadi salah kamu bukan dia gitu loh. So ini juga bicara tentang manipulasi karena di sini juga ada magician. Jadi aku nggak yakin dia secara sadar melakukannya, karena orang yang self sabotage nggak sadar melakukannya gitu. Tapi di sini
dia setelah misalnya dia sudah tidak sama kamu, dia merasa ini dia yang bikin sendiri sebenarnya. Dia mau jujur atau enggak itu dia yang bikin sendiri gitu. Dan aku ngelihat di sini ini kejadian sudah di masa lalu dan sebenarnya dia sangat mencintai kamu dan dia merasa dia terlalu mungkin waktu itu terlalu gegabah untuk mengambil keputusan yang seharusnya dia bisa lebih sabar. Dia belajar dari keadaan. Dia istilahnya apa ya, di sini aku ngerasa kayak banyak penyesalan sih. Aku ngerasanya di sini dia ada berpikir kalian banyak mengalami ups and downs dalam hubungan kalian sebelumnya. Dan tapi at the same time aku juga ngelihat dia kangen sama masa-masa kalian dulu kalau aku lihat. Oke. Kalau aku ngerasanya gini ya, dia ini punya so much love for you. They were in love with you in the past, until now, even until now kalau aku ngerasanya. Dan aku ngerasa dia melihat kamu itu sebenarnya as a soulmate. Dia ngelihat kamu itu memang seseorang yang very connected spiritually sama dia. Tapi dia ngerasa kalian terlalu sering mungkin argumen, berantem. Dan makanya dia memutuskan untuk saat itu dia udah nggak kuat lagi. Dia ngerasa kayak, aku ngelihatnya di sini kayak they just ran away gitu loh. Dia kabur aja gitu loh, karena dia ngerasa saat itu dia udah nggak kuat lagi gitu. Too many fights, arguments. Dan kalau ditanya apakah dia sudah move on, belum sama sekali. Dia sekarang dalam keadaan yang bingung banget. Dia pengen bicara sama kamu. Dia pengen ngomong apa adanya sama kamu. Bahkan mungkin dia kepingin bisa kembali lagi sama kamu. Tapi dia berpikir lagi untuk memutuskan ini. Karena aku ngeliat di sini ada Three of Swords-nya 2. Dia ngerasa pada saat dia nggak ada kamu dia sengsara. Tapi pada saat dia berpikir kalau dia balik sama kamu, apakah kalian akan punya hubungan yang lebih baik dibanding yang dulu? Karena yang dulunya ini benar-benar membuat dia nggak tahan. Jadi dia, menurutku dia sekarang lagi dilema. Apakah dia harus kembali sama kamu? Makanya ada Hangman di sini juga sampai 2 kali. Jadi aku ngelihat di sini keinginannya untuk bicara sama kamu itu besar. Keinginannya untuk bisa mencintai kamu, bersama kamu juga besar. Tapi ketakutan dia sama sesuatu yang akan terjadi, dia takut akan mengulang keadaan yang sama. Dan dia tahu dia harus memutuskan itu. Apakah keadaan akan menjadi lebih baik? Dia nggak tahu. Dia punya ketakutan yang cukup besar kalau aku lihat di sini. But at the same time, dia ngerasa nggak ada orang yang menurut dia se-connect dia ke kamu. Ini dilema besar buat dia. Dan aku sih sangat menyarankan memang saat aku sih ngerasanya dia akan datang ya. Tapi kalau ternyata kamu tidak ada perubahan, ini bisa gone beneran. So, dia juga butuh tahu kalau keadaan kalian itu bisa lebih baik daripada yang dulu. Dan
aku ngelihat dia takut banget dalam keadaan dia marah, dia takut banget sama berantemnya kalian dulu. Itu momok yang sangat menakutkan buat dia, aku lihat. Jadi dia takut intensitas emosinya naik lagi saat dia sama kamu lagi. Itu yang membuat dia galau banget sebenarnya, yang membuat dia benar-benar ngerasa stuck dalam kondisi sekarang. Karena di satu sisi dia mencintai kamu, di satu sisi lain dia ngerasa sama kamu udah pernah dicoba trial and error again and again, tapi nggak ada perbaikan apa-apa. So ini bicara tentang transformasi diri buat dua-duanya sih. Kalau memang ini mau dijalankan dan mau berhasil, mesti ada perubahan dari dua-duanya. Karena menurutku dia sebenarnya pingin bisa berumah tangga sama kamu, dia pingin bisa punya hubungan yang stabil sama kamu, tapi satu dan lain hal dia merasa kalian kok nggak cocok gitu, selalu berselisih terus gitu. Itu yang membuat dia jadi ragu sebenarnya. Keinginan dia untuk sama kamu dalam jangka waktu panjang, bahkan sampai menikah, itu ada. Cuman dia ngerasa gimana kita mau nikah, gimana kita mau berkeluarga kalau kita aja belum mampu untuk bisa menghandle masalah kita saat kita pacaran gitu. Itu yang menjadi keraguan buat dia sebenarnya untuk memutuskan ini semua. Ini bukan masalah perasaan, ini masalah menjalani hubungan. Perasaan di sini, aku yakin perasaan dia, perasaan kamu sama-sama besar, sama-sama punya cinta. Jadi masalahnya bukan di perasaan, tapi mampukah kalian menjalani hubungan ini gitu. Makanya aku sering bilang sama orang-orang, sama klien-klienku semua, aku sering bilang, kalian selalu bertanya cinta. Cinta memang harus ada, tapi kalau tanpa didukung oleh kemampuan untuk bisa menjalani hubungan yang baik, itu bagaimana? Ya nggak bisa. Banyak perempuan yang nggak mengerti bagaimana menghandle pasangannya. Banyak laki-laki juga yang nggak ngerti bagaimana menghandle pasangannya gitu loh. Tapi kalau buat aku, at least satu orang bisa mengerti, itu bisa menginspirasi yang lain gitu. Dan ini masalahnya dua-duanya masih ada di satu kotak yang menurutku you fighting a lot, dan sebenarnya kalian dua-duanya sama-sama tersiksa gitu. Tapi karena ada kartu ini, truth to be told, so aku ngerasa dia juga punya keinginan untuk bisa bicara apa adanya, apa yang dia rasakan selama ini. Mungkin beban-beban yang dia rasakan juga karena kalian sering berantem, itu juga salah satu yang pengen dia omongin gitu. Bukan cuman masalah perasaan dia. Mungkin dia akan bicara something like kayak, aku tuh cinta sama kamu, tapi hubungan kita tuh gak pernah membaik. Jadi aku gak tahu bagaimana harus memperbaiki hubungan kita gitu loh. Itu bisa jadi satu omongan yang pingin dia omongin juga gitu. Jadi kalau aku sih bilang, kalau sebelum dia datang ke aku sih ngeliatnya dia akan datang. Sebelum dia datang ke kamu, lebih baik kamu benerin diri kamu belajar dari kesalahan kamu, dan bukan cuman oke, gue ngaku gue salah, gue tahu gue salah, gue memperbaiki. Gimana caranya, banyak yang nggak tahu. Kita bicara, kamu sekarang lagi masih kepingin sama dia, kamu cuman bilang oke, gue mau memperbaiki. Begitu udah di hubungannya, belum tentu kamu mampu. Karena kepingin berubah itu cuman karena pingin balik, bukan karena memang dari dalam. Makanya banyak orang yang putus nyambung ya karena apa? Karena nggak pernah memperbaiki itu dari dalam. Makanya aku sering bilang sama orang, coaching biar kamu terbuka pikirannya, biar kamu diajarin gimana cara menghandle pasangan yang benar, gimana cara menghandle diri yang benar. Ini kalau aku bilang, kalau kamu di situasi ini nggak ada urusan, nggak ada masalah sama perasaan. Yang jadi masalah itu cara menghadapi hubungannya. Oke, so guys, seperti biasa, kalau ini adalah cerita kamu, kalau kamu bisa lihat, kamu bisa beli video lanjutannya untuk dilihat ke depannya akan seperti apa.
dianya bagaimana juga nanti ke depannya, hubungan kalian bagaimana, kita lihat di video lanjutannya yang kalian bisa beli di websiteku. Bagaimana cara belinya, kalian bisa baca komen paling atas di video ini untuk bagaimana cara beli video lanjutannya. Oke, so thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye.